Apalagi orang-orang yang kelihatan paling cinta sinode, itu orang-orang yang paling senang bertobat. Tuhan mau kau cinta Yesus, bukan cinta sinode. Kau sudah cinta Yesus, tak usah ajar cinta sinode. Kau pasti tahu. Bateria cinta sinode ke bateria orang munafik bilang cinta Yesus. Amin. Jadi sok gak sanson ada sinode. Lu cari gemit sampai lu mati, sanson ada. Ibu ketua sinode di mana? Ketua rayon di mana? Kau tidak akan dapat di sana. Orang bodoh mengaku bergereja, ikut pengajaran mau tetap buta tuli. Banyak iblis begitu dalam gereja. Saya harap di Kiukena tidak ada. Amin. Setan-setan begini harus dikasih keluar dari gemit. Minta maaf, ada pendeta lain subodoh, le sombong. Ini celaka. Kau tutup pintu gereja buat kami, buat apa? Saya masuk kan hanya untuk kita bangkit sama-sama. Saya tidak masuk bikin aneh-aneh di sini. Subodoh anti katong le. Colo ada pintar hebat satu, betul masih akui. Salam. Puji Tuhan, saya dan jemaat Amazing Grace Kupang, kami sangat bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Mama, semua jemaat gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit, jemaat Bethesda Kiukena. Pada saat ini kami bersyukur bahwa kami dari gereja Sidang Jemaat Allah Amazing Grace Kupang diterima sebagai saudara, sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saya bersyukur ada di lingkungan gereja seperti ini, lingkungan gereja yang sangat menghormati keberagaman, luar biasa. Ya, jadi saya bersyukur bahwa dalam tahun ini kami banyak berkhotbah di wilayah Gemit. Dan kami ini walaupun bukan Gemit, tapi kami sangat menghormati tata gereja, budaya, kebiasaan dari setiap gereja yang bermitra dengan kami. Salah satunya adalah gereja Masehi Injili di Timor. Di mana-mana tempat kalau kami datang, ya biasalah masuk kandang kambing kita mengembik begitu ya. Jadi buat Bapak Mama warga Gemit, tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah menaruh curiga kalau bermitra dengan pendeta Melatok dan tim. Tidak boleh ya, karena saya lihat ada beberapa orang yang dipakai setan hari-hari ini karena alasan sentimen pribadi, lalu mereka bawa-bawa nama sinode lah apa untuk melakukan penolakan-penolakan kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Dan mungkin salah satunya adalah saya. Maka satu anugerah besar kalau keluarga besar gereja Masehi Injili di Timor, jemaat Bethesda Kiukena ini mau terima kami, walaupun harus menunggu kepastian dari saya. Karena memang secara jujur, Tuhan memberikan saya sibuk sepanjang tahun ini. Tuhan berikan sibuk dengan tugas berkhotbah. Kalau saya mau pilih-pilih, Bapak Mama, kalau saya tipe pilih-pilih, saya pasti lebih nyaman di luar NTT, karena undangan numpuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya bisa berangkat kapan saja. Tapi saya waktu sekolah teologi itu, saya punya komitmen yang kuat. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang dapat karunia, mereka dapat petunjuk Tuhan yang bersumber dari kitab suci. Dan itu di persekutuan doa di kalangan Gemit. Saya khotbah di satu persekutuan Gemit di Koenino, dapat petunjuk satu ayat yang bilang nanti Melatok akan khotbah di bangsa-bangsa.
Saya pergi lagi di persekutuan Gemit di Oebufu, petunjuk sama. Saya pergi lagi di persekutuan Gemit di Kalapalima, petunjuk sama. Mereka tidak saling kenal. Kok bisa dapat petunjuk sama? Dari waktu ke waktu saya mengujinya, dan memang terbukti. Dan memang terbukti, saudara-saudara, bahwa saya akan pelayanan kemana-mana. Tetapi di sisi lain, saya sendiri punya komitmen, kerinduan yang besar untuk jadi berkat bagi Timor. Karena baik sonde baik, tanah Timor lebih baik. Kalaupun saya ada jadwal di luar Timor, di luar NTT, bahkan di luar Indonesia, bagi saya melihat dibandingkan dengan firman Allah, lalu saya kaitkan dalam pengalaman pelayanan saya, bahwa memang Tuhan itu melatih kita. Kalau dikasih 1 lalu kita setia, nanti Allah tambah. Dikasih 2, kalau kita setia, nanti Tuhan lipat gandakan. Dikasih 3, 4, 5, kalau kita lipat gandakan talenta itu, tak usah promosi diri, nanti Tuhan Allah yang promosi kita. Tetapi yang saya mau bilang, bahwa betapa rindu saya dan jemaat Tuhan GSJA Amazing Grace itu. Kami jujur, di gereja Tuhan di tempat kami terbuka bagi dunia. Karena setiap khotbah kami buka di media, jadi orang bisa cek itu khotbah. Orang bisa lihat pengajarannya, khotbahnya, tata gerejanya, ada udang di balik batu, tidak. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami sembah itu begini, dia prinsip begini. Kalau kau punya hati suci, Tuhan berlaku suci. Kalau kau pun hati bengkok, Tuhan berbelat-belit. Nah itu repot. Kami tidak mau Tuhan berbelat-belit dengan kami. Makanya dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 27, kemarin saya khotbah di penjara atau di lapas kelas 2 Kota Kupang, itu juga dalam naungan Gemit kan, karena gereja di situ Gemit yang urus. Saya ngomong ayat ini juga, perhatikan firman ini. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, ya. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Sudah dengar ini ayat? Apalagi orang pelayanan, lu balani bengkok dan Tuhan kasih bengkok lu, kira-kira begitu. Kalau kau berlaku suci, Allah berlaku suci. Lu kalau mulai bengkok-bengkok, saya kasih bengkok kau. Coba kalau Israel itu berlaku suci, dari Mesir ke Israel mungkin butuh waktu 40 hari sampai. Tapi karena hatinya bengkok, Allah putar 40 tahun. Anda lihat itu. Atau kalau saya seberangkan, sebenarnya dalam kasus tertentu ada orang yang bisa sembuh cepat, rumah tangga bisa pulih cepat, ekonomi bisa pulih cepat, gereja bisa pulih cepat. Tapi karena terlalu bengkok, Allah putar seperti Allah putar Israel. Maka dari itu, kami tidak mau bengkok-bengkok. Kami omong kebenaran apa adanya. Orang suka tidak suka, terserah. Saya sudah lihat pengalaman hidup saya. Bahkan yang mengaku pendeta bengkok-bengkok dan saya, Allah kasih guling dia. Kita tulus, kau bengkok. Tuhan kasih guling. Maka dari itu, kami kalau datang di gereja Gemit atau gereja apapun yang tidak satu sinode dengan kami berusaha motivasi lurus. Amin. Kami tidak ber-KKR atau berkhotbah supaya jemaat Gemit pindah ke gereja kami. Jangan. Tetaplah di gerejamu. Amin. Tapi yang kita minta tuh, kalau ada di Galapna pindah pi terang. Kalau ada di persinahan, nah pindah pi kekudusan. Kalau ada di kebiasaan apalagi hitung kolete pancuri, nah pindah. Kalau ada majelis ya hitung, kalau ada dia rokok dia ses di saku. Yang kami mau itu, kalau ada yang selingkuh berhenti.
Amin. Kenapa pindah gereja sana sini tapi hidup tidak bertobat? Tetap masuk neraka. Jadi ada dua setan yang kelihatan ketakutan sekali dengan kami. Aduh, hati-hati kalau Melatok datang ke KKR, berarti jemaat pindah. Kita tidak sebodoh itu. Kita bukan orang bodoh yang datang hanya kasih pindah dari gereja A ke gereja B. Kita ikut Tuhan Yesus kita, yang firman Allah berkata dengan jelas bahwa Yesus itu kasih pindah orang dari dalam gelap kepada dalam terang, dari maut kepada hidup. Makanya Yohanes 5 ayat 24, Tuhan Yesus bilang begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Tuhan kasih hidup yang kekal. Mau kasih pindah dia dari maut ke hidup. Itu misi kami. Amin. Jadi saya harap ini khotbah posting supaya setan dong pemulu karena tutup. Itu iblis dalam gereja. Ya, sok ngaku setia dengan gemit padahal penjahat mereka. Nah, saudara-saudara, tema yang jemaat Gemit Bethesda Kiukenat angkat ini seumur-umur beta hot dari Gemit, benar loh. Seumur-umur Melatok KPI atau KKR di Gemit belum dengar tema seluar biasa ini. Tema yang sangat jelas, tema yang kalau kita baca saja kita bisa rasa bahwa ini jemaat keluarga besar di sini, mulai dari pendeta, penanggung jawab, ya, majelis, sampai seluruh jemaat dari paling tua sampai paling kecil punya tekad yang sangat kuat, mengerti bahwa hidup di dunia ini sementara. Makanya lihat temanya, bersiap untuk kekekalan. Di saat hari ini di media sosial, di TikTok, di Facebook, mereka semua lagi fokus bersiap untuk 2024. Mau Ganjar Mahfud kah? Prabowo Gibran kah? Atau Anies Caimin? Tapi jemaat di sini punya lompatan lebih jauh. Mungkin itu juga kita siap, karena kita warga negara Indonesia, tidak boleh golput, bukan? Tetapi saya lihat, membaca baru tema doang, baru tema saja, saya melihat ada sikap hati, kesiapan yang luar biasa, kerinduan yang luar biasa. Bukan hanya bersiap untuk 1-2 minggu ke depan, 1-2 bulan ke depan, 1-2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Tidak, kita bersiap untuk kekekalan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang menaruh tema ini di hati dan pikiran panitia. Wow, amazing, luar biasa, dahsyat. Ini baru Gemit benar. Kita tidak bilang-bilang persiapkan Gemit lebih besar. Oke, mungkin itu. Apalah artinya Gemit tambah besar tapi masuk neraka. Amin. Yang kita siap bukan sinodenya, kita siap hidup yang siap menjadi warga kerajaan Allah. Sebab Yesus yang kita sembah bilang, kalau kau percaya padaku, aku pindahkan kamu dari dalam maut ke dalam hidup. Di bagian lain lagi, di bagian lain Bapak Mama, Paulus bilang, kita semua harus yakin dan percaya, kita ini punya kewargaan ganda. Warga Kiukenat sekaligus warga kerajaan sorga. Amin. Kita warga Kabupaten Kupang, warga Nusa Tenggara Timur, warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan Yesus Kristus. Amin.
sini ada camatnya, di sini ada bupatinya, ada gubernurnya, ada presidennya. Tetapi di sorga hanya satu pemimpin kita, penguasa dunia akhirat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini menarik nih. Makanya kalau baca Filipi pasal 3 ayat 20, ini ayat bilang begini, Bapak Mama. Yang akan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekhotbah selalu ada data, karena kewargaan kita di mana? Sorga. Makanya saya omong bukan sembarang, kewargaan kita ganda. Di dunia warga negara Indonesia, tapi kita ini hanya warga sorga yang sedang menumpang di Indonesia. Nah, tentu kita bertanya-tanya. Dari ayat-ayat ini dikaitkan dengan tema kita, bersiap untuk kekekalan. Subtemanya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus menyadari beberapa hal. Karena kita harus berjaga-jaga dan sadar, kita harus menyadari beberapa hal berkaitan dengan tema besar ini, kekasih Allah. Siapakah warga kerajaan sorga yang masih menumpang di Indonesia atau di dunia ini? Ada beberapa kebenaran yang harus kita lihat, lalu kita tarik, sudah ada belum dalam diri kita? Kalau sudah ada, berarti kitalah warga kerajaan sorga yang masih ada di Indonesia. Kalau tidak ada, berarti kita bukan. Tapi ada kesempatan untuk masuk ke dalam grup itu. Ada kesempatan untuk bersiap bagi sebuah kekekalan atau kekekalan nanti. Yang pertama, orang yang bersiap untuk kekekalan dan dia adalah memang warga kerajaan sorga yang masih menumpang di bumi. Yang pertama, dia haruslah orang yang sungguh-sungguh beriman, atau saya ganti lagi atau tambah atau kaitkan dengan istilah yang pas. Dia haruslah orang yang bertobat. Nah, itu. Jangan mengaku bertobat, jangan bilang saya siap untuk kekekalan tapi tidak bertobat. Langkah paling mendasar dari seseorang yang berkata kami siap untuk kekekalan, maka kami harus bertobat. Bertobat itu ada dua jenis. Yang pertama, namanya bertobat yang terjadi satu kali seumur hidup, tak usah ulang-ulang. Ada. Yang kedua adalah bertobat yang terjadi terus menerus seumur hidup kita. Kedua jenis pertobatan ini dia ada dalam satu paket, dalam satu kata dasar dari Yunani yang namanya metanoia. Metanoia itu kalau dikaitkan dengan arti yang pertama, maka metanoia itu kalau dulu dia belum percaya Yesus, dia mengalami metanoia, maka dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu dia hanya percaya Yesus sebatas nabi, karena orang lain juga percaya Yesus tapi nabi saja. Tapi berapa di antara mereka mengalami pertobatan yang dulu hanya percaya Yesus nabi, sekarang percaya Yesus itu Allah. Contoh, Pendeta Yusuf Roni. Itu kiai. Itu kiai yang bakar-bakar gereja. Dia percaya Yesus nabi. Tapi ketika dia bertobat, dimulai dengan apa? Dia bukan percaya Yesus sekedar nabi, tapi dia percaya Yesus Tuhan. Yang paling populer sekarang yang menjadi target pencarian pemerintah Indonesia adalah Pak Saifuddin Ibrahim. Wih, itu berat. Itu pernah merumuskan negara Islam Indonesia. Itu kesaksiannya, teman saya masalahnya, ya.
Ya saya tidak bisa bilang dia bukan teman saya gara-gara dia kena cari. Saya kenal dia, nama bagaimana? Pak Saifuddin bilang, saya yang merumuskan negara Islam. Saya tahu Yesus cuma nabi, tapi ternyata dia bukan cuma nabi, dia Tuhan. Amin, kekasih Allah. Dan ada banyak orang yang punya kesaksian mirip-mirip begini, dan saya yakin masih antri terlalu banyak yang akan dituai satu persatu. Amin. Karena kita tahu bahwa ada orang-orang pilihan yang Tuhan sudah pilih, dan banyak dari antara mereka yang dulu hanya percaya Yesus nabi, sekarang mereka percaya Yesus Tuhan. Atau mungkin di dalam Kristen mengaku Yesus Tuhan, tapi ternyata pengakuannya tidak beres. Bapak mama terkasih, ini saya mesti ngomong, mereka cuma mengaku di mulut dan di otak saja. Pengakuan itu seperti pengakuan secara pengetahuan saja, pengakuan atau iman secara intelek. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh percaya. Apa buktinya? Bukankah Yesus berkata, nanti pada hari terakhir, akhir zaman, akan ada banyak orang datang berbondong-bondong lalu mulai bilang begini, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Kata Tuhan, Tuhan dari kata kurios, tapi karena dia seruan dia bilang kurie, kurie. Tuhan, Tuhan, mereka panggil Yesus Tuhan hanya di mulut, tapi perilakunya tidak beres, dan akhirnya Yesus tolak mereka. Makanya di Matius 7 mulai ayat 21, Bapak Ibu dengar ini ayat-ayat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Ya. bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kalau saya seberangkan ayat ini dalam konteks sekarang, ini bisa jadi banyak di gereja. Tanya agama apa? Kristen. Gereja di mana? Gemit. Gemit mana? Kiukenat, Bethesda. Tuhanmu siapa? Yesus. Bisa saja semua omong begitu. Tapi masalahnya, kalau hanya menang di mulut dan di otak saja, tapi tidak diwujud nyatakan dengan perilaku yang benar, maka ini yang saya sebut tadi, berimannya cuma beriman pengetahuan, beriman intelektual, tidak beriman sepenuhnya menurut harapan Tuhan. Makanya 23 kena usir, tidak masuk surga. Dia pikir hanya iman model begitu, cuma di otak dan di mulut, berarti siap untuk kekekalan. Tidak siap karena tidak masuk. Lihat ini ayat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi begini, kalau saya omong, ada dua jenis pertobatan. Pertobatan yang pertama, terima Yesus, itu bukan asal di mulut dan di otak. Terima sungguh-sungguh, dia masuk dan dia menguasai seluruh kehidupan kita. Bukan hanya otak, mulut, tidak, seluruh kehidupan kita. Dia menjadi penguasa tunggal di hidup kita, sampai kita merasakan benar-benar bahwa waktu saya percaya dia, waktu saya terima dia, semua yang lama itu berlalu, yang baru sudah datang. Itu baru beriman benar. 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau ada orang mengaku Yesus Tuhanku, tapi hidupnya lama terus, pengakuanmu bermasalah. Imanmu bermasalah. Imanmu mirip orang-orang di Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi. Kok bisa mengaku Yesus Tuhan, tapi yang bersinah tetap bersinah, yang kawin cere tetap kawin cere,
Tidak bisa begitu. Amin. Mengaku beriman tapi judi, tetap percaya swangi. Ini beriman model apa? Percaya Yesus tapi sesama anggota paduan suara selingkuh. Bayangkan, padahal biasa angka not sama-sama. Dan biasa angka not do. Jangan, ini kita omong karena temanya keras sekali. Bersiap untuk kekal. Nah, ini bukan siap untuk ayo kita kesoe, kekal. Saya tidak bisa bilang beriman, oh saya subaptis susidi. Oh no. Kita tidak diselamatkan karena baptisan. Kita tidak diselamatkan karena sidi. Dengar itu. Ajaran dari mana? Kita selamat karena percaya Yesus. Percaya benar-benar. Percaya sungguh-sungguh. Tidak lagi melihat Yesus hanya sebagai penyembuh. Karena banyak KKR hanya tonjolkan kesembuhan jasmani. Salah itu, kurang lengkap. Kalau mau kesembuhan jasmani, puskesmas Takari menunggumu. Puskesmas di mana? Itu tempat kesembuhan jasmani. Gereja tuh yang diutamakan kesembuhan rohani. Kalau sakit gigi, puskesmas. Amin. Asam urat, puskesmas. Pinggang tak salah. Apakah di gereja tidak bisa terjadi mujizat? Bisa. Kecil, kalau Tuhan mau mah kecil. Tahu saya bilang gereja karismatik atau Philip Mantova atau Pak Nikonya atau Rahajo atau Pak Gilbert di Kiukenat pun ada mujizat kalau Anda percaya. Tapi masalahnya, bikin apa mujizat heboh-heboh kalau Yesus tidak menjadi penguasa tunggal di hidupmu? Buat apa? Kau tidak akan masuk surga. Karena faktanya banyak orang lihat mujizat tapi tidak bertobat. Saya suka kutip ini ayat. Tuhan Yesus kecam beberapa kota, Korazim, Bethesda, ya, lalu Kapernaum. Itu orang semua lihat mujizat. Tuhan Yesus bikin mujizat. Kalau ada mujizat, haleluya. Ada mujizat, oh glory. Tapi tidak bertobat. Tidak pernah menerima Yesus sungguh-sungguh. Tuhan Yesus kecam. Matius 11 ayat 20. Bapak mama dengar, baca, bapak. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ dia paling banyak bikin mujizat. Perhatikan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ya, terus. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak mama lihat di sana, kan beta omong betul. Mujizat terjadi banyak, tidak bertobat. Apakah di Takari, Kiukenat dan sekitarnya tidak pernah terjadi mujizat? Saya yakin pernah. Apakah tidak ada hamba-hamba Tuhan di kalangan Gemit atau gereja Gemit atau persekutuan Gemit yang tidak dipakai Tuhan untuk hal-hal mujizat seperti itu? Saya yakin ada. Terlalu banyak. Kan suka-suka Tuhan, dia mau pakai siapa terserah. Amin. Mau orang sekolah kok, tidak sekolah kok, orang kota kah, orang desa kah, siapapun suka-suka Allah. Tapi Bapak Mama, pastikan kita sudah menerima Yesus dengan benar. Amin. Nah, karena pertobatannya ada dua jenis, maka seperti saya bilang, ini paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang bilang saya sudah terima Yesus, maka akan kelihatan dari perubahan hidupnya. Tidak bisa orang bilang terima Yesus tapi hidup tidak berubah. Pasti berubah.
Amin, kekasih Allah. Makanya kekasih-kekasih Tuhan kalau mau hidup kekal, pertama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yohanes 3 ayat 16 jelas di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi apakah hanya sampai di situ? Hanya percaya? Tidak, harus ada perubahan hidup yang jelas. Kalau dulu ada masalah, suka panik, telepon sana, telepon sini, hubungi sana, hubungi sini, atau kasih salah sana, kasih salah sini. Itu biasa orang yang tidak punya Yesus begitu. Ada masalah langsung tunjuk istri, lu yang salah. Bini jubale, sebenarnya lu. Itu kalau hanya mengaku Yesus di mulut. Kan begitu Adam dan Hawa toh. Tanya se-Adam, Adam kenapa kau makan ini buah terlarang? Ini perempuan. Nah, Anda lihat. Tanya di Hawa, Hawa kenapa kau makan? Ini binatang, ular. Lu jangan tunjuk laki baru bilang binatang. Begitu, manusia begitu. Kalau sudah dijajah, diperbudak dosa, langsung kalau ada masalah, ini siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan begitu anak Tuhan. Amin. Kalau sudah percaya Yesus, tantangan persoalan ini kan tidak bisa dihindari, Bapak Mama. Kita hidup di dunia ini, siapa yang lolos dari pergumulan? Tidak ada yang lolos. Ayub 7 ayat 1, baca ini ayat, dengar baik-baik. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi tidak ada istilah yang tidak ada pergumulan. Manusia harus bergumul di bumi. Dari lahir saya cuma nangis. Ya, dari lahir saya sudah harus rasa potong pusar. Dari lahir. Apalagi kalau kita ke rumah sakit, masuk di ruang bayi, di NICU. Aduh, ada yang lahir tidak ada dubur, ada yang lahir telinga satu tidak ada yang lahir mata cuma satu. Macam-macam. Baru lahir sudah bergumul. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sudah beriman sungguh-sungguh, yang katanya sudah bertobat, yang sudah terima Yesus, selalu bergantung penuh kepada Kristus. Amin. Ada masalah di kantor, ada masalah di rumah, ada masalah di gereja, semua datang menghadap Tuhan dulu, merendahkan diri, bukan bikin aneh-aneh atau bikin seperti tidak tahu apa-apa. Datang dulu. Makanya saya suka prinsip orang persekutuan doa tertentu. Mereka bilang kalau ada masalah, masuk pemberesan dengan Tuhan dulu. Kalau ada yang berdosa, mengaku di situ, bukan tunjuk sana, tunjuk sini. Amin. Kalau ada tantangan persoalan, bukan telepon sana, telepon sini. Langkah pertama yang dia lakukan, masuk ke kamar, kunci kamar, berdoa dengan Tuhan, curahkan semua di hadirat Allah. Karena tempat curhat paling pas, tempat curhat paling manjur, tempat curhat terbaik itu adalah Bapa di sorga. Orang belum kenal Tuhan suka panik. Dengarin di telepon ini, kadang-kadang memberhalakan hamba Tuhan. Apakah kita tidak tahu berdoa? Kita tidak punya Yesus. Yesus itu hanya Tuhannya pendeta. Yesus hanya Tuhannya ketua persekutuan doa. Yesus hanya Tuhannya orang berkarunia. Kan tidak, Dia Tuhan semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36, bukti bahwa Dia Tuhan semua orang. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus yang adalah siapa? Nah, kalau Dia Tuhan kita semua, boleh tidak minta dukungan doa? Boleh. Tapi itu bukan yang paling utama. Kita dahulu yang berdoa. Amin.
Setelah itu boleh hubungi pendeta, boleh hubungi kawan pelayanan. Yang saya punya kekhawatiran, seolah-olah kita ini bukan anak Allah. Kan kalau kita sudah melakukan atau mengalami pertobatan yang jenis pertama tadi, dia Tuhan semua orang. Semua yang mengalami pertobatan pertama tadi, semua kita anak Allah. Semua kita dilahirkan dari Allah. Yohanes 1:12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ada kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Orang kiukena. Bilang sama-sama dengan saya. Saya anak Allah. 1, 2, 3. Saya anak Allah. Sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. Melatok anak Allah. Ulang nama masing-masing. Belia masih ada yang sama-sama Melatok anak Allah. Itu saya, kau sendiri. Bilang Mama Mia anak Allah, Om Unu anak Allah, begitu. Dia bilang Melatok anak Allah. Masing-masing. Ya, ini yang percaya Yesus, yang yakin Yesus adalah Tuhanmu, omong ini sama-sama. 1, 2, 3. Melatok anak Allah. Beri tepuk tangan yang meriah. Omong itu. Saya lihat orang percaya diri, tambah percaya diri ketika dia berkata, aku anak Pak Kades. Percaya diri luar biasa. Orang sondengar dia korek, Pak Kades, anak. Beta kalau omong aku anak Allah, apalagi dalam doa baru menyembah bilang aku anakmu, saya menangis setengah mati. Karena itu bukan omong-omong kosong, itu perkataan iman. Kita anak Allah kok, ada masalah telepon anak setan. Padahal Alkitab bilang jangan mau dinasehati oleh orang-orang fasik, jangan duduk di kumpulan pencemooh. Anak Tuhan kalau ada masalah, Tuhan dahulu, baru cari kawan seiman. Jangan tanya di Teo yang setan pakai. Sorry, saudara ada masalah rumah tangga, tanya Teo ya laki suampat, pasti dia suruh cere. Teo Buntiana, begini kau tanya sama dia. Nanti Teo bilang, kan besok bilang selalu dia itu laki-laki kolbano itu. Teo setan. Oh iya dong. Saudara ada masalah biasa tanya siapa dahulu, lapor siapa dahulu. Anak Tuhan bahkan sampai level dia lihat Israel Palestina perang saja, dia bawa itu di hadirat Allah. Bukan dia posting dahulu di media, itu belakangan. Asal tujuan benar. Dia bawa Tuhan ini perang begini nih, kuatkan kami. Ini tanda-tanda mau kiamat. Bukan cuma Israel perang, dia lihat tetangga perang. Maksudnya tetangga dan tetangga, dia tidak pergi kok lihat kok mulai pak omong, tidak. Dia berdoa dan Tuhan damaikan Om Obed dan Om Nadus, jama mereka Tuhan. Dan akar masalah lebih hebat Tuhan, dompung bini Tuhan. Nah, kan biasa Obed dan Nadusan panjang mak, Tanta Koba dan Tanta Nonce ini ya berat. Karena begini, orang sudah terima Yesus, salah satu gaya hidupnya yang kelihatan, apa-apa andalkan Allah, apa-apa andalkan Yesus. Amin. Hadapi masalah ekonomi andalkan Yesus, hadapi omongan orang andalkan Yesus, hadapi sakit penyakit andalkan Yesus, nyong kasih putus juga. Amin. Dia akan ada di hadirat Tuhan dan Roh Kudus akan kasih kuat dia. Lu tenang. Amin. Justus kasih putus kau, tapi Lazarus akan datang. Kan begitu, ada penguatan. Saya omong begini mungkin saudara ketawa.
Orang yang tidak kenal Tuhan, nyong minta putus, langsung jambatan Liliba. Ini kan bukan omong kosong. Kita orang Kupang semua masa tidak tahu ini fakta? Hah? Putus cinta Liliba, kenapa? Padahal cek agamanya, coba cek KTP-nya. Kristen, cek di anggota gereja mana? Jelas di anggota gereja mana? Ada. Tapi kenapa kok bunuh diri? Ini orang tidak pernah percaya Yesus. Orang percaya Yesus selalu meyakini kalau kita andalkan Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Yesus berjanji Allah setia. Dia akan beri jalan keluar sehingga engkau dan saya sanggup menanggungnya. Tidak ada yang kata beson sanggup. Tidak, kau harus bilang dalam Yesus aku sanggup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan cengeng. Anak Tuhan apa tidak bisa tanggung? Kau punya Tuhan pencipta langit dan bumi. Kau punya Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau dan saya punya Tuhan yang menyelesaikan masalah terbesar di dunia, yaitu dosa. Dia hancurkan itu di Golgota. Masa kau kayak mati angin? Ada masalah menyembah. Aku punya Tuhan yang besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Itu anak Tuhan. Ada masalah mengasihani diri, rasa diri paling menderita. Saya paling jengkel orang begini. Ya, sebenarnya bejengkel, san boleh, cuma kadang-kadang bejengkel. Apalagi kalau saya lihat di muka di pelayanan terus, lalu kayak orang cengeng. Loh, harusnya semakin beribadah, semakin pelayanan, tambah bertumbuh, tambah dewasa. Ini pelayanan tidak dewasa-dewasa, cengeng terus. Iko rame dong selama ini. Amin. Iko harus. Orang pelayanan dia juga pelayanan. Orang lain bertumbuh dia sonde. Berarti yang lain itu pelayanan karena memang dia pengikut Kristus. Kau pelayanan karena ikut-ikutan. Itu bedanya. Ada masalah sedikit di pelayanan, semulai demo. Tidak mau gereja lah, tidak mau pelayanan. Gereja mana yang sempurna? Tidak ada. Saudara masuk gereja mana saja, pasti Kristen palsu ada di situ. Entah jumlahnya banyak atau sedikit, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi anak-anak Allah sudah diberi kuasa hadapi model begini, gampang. Amin, Bapak Mama. Jadi, kalau mengaku beriman, hamba Tuhan nomor 2, tim doa nomor 2, masuk kamar kau doa dulu. Amin. Kalau suami ada salah, ada istri mengaku sama mama, bapak salah. Mama juga bilang, mama juga salah bapak. Bapak bilang, mama bapak salah. Mama bilang, dari dulu. Hanya lusa ini mama, sombong sekali. Masa lu tidak pernah salah mama? Yang benar aja lu. Tiap kali laki mengaku salah, dia bilang, yes. Pakai yes. Jesus. Papa paling bodoh, mama sangat bodoh. Sangat bodoh. Istri yang baik, laki sebegitu tuh peluk dia bilang, mama justru sempurna pak. Begitu nanti dia menangis tambah lama. Percaya deh. Amin. Bapak-bapak di Kiukenat menatap saya dan berkata, ini baru utusan Allah. Karena bela bapak nah. Haleluya. Lalu bukan hanya bergantung penuh, kelihatan dari pola hidupnya itu taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu orang bertobat. Karena karakternya itu semakin berubah, dan perubahan itu termanifestasi dari ketaatannya.
Dulu pemalas baca Alkitab, sekarang rajin sekali baca Alkitab. Saya berkhotbah di penjara kemarin, di lapas. Itu saya dengar cerita, dengar kesaksian orang-orang yang tidak tahu baca Alkitab. Waktu belum kena tangkap, masih di luar, belum. Tapi setelah di penjara, ada yang sudah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jemaat Kiukenat yang belum masuk penjara, tapi Anda tidak pernah baca Alkitab, lu minta masuk. Kau minta masuk penjara baru mau baca Alkitab. Karena sudah di penjara itu, apalagi awal-awal masuk, itu dilarang keluar, hanya selnya berapa kali berapa, tidak ada kawan lain. Pasti lu pun kawan ini sah. Kali ini julusan ada, lah lu mati sah. Masa Alkitab juga tidak ada? Tidak ada kawan lain ini tanpa curhat. Kami ini sulati diri sebelum ada masalah, baca terus. Jadi pas ada masalah berbaca, kami tidak kelihatan munafik. Ya, ngeri-ngeri sedap juga karena ada yang di penjara tuh dari dulu tidak baca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab, sampai akhirnya benar-benar bertobat secara karakter. Tapi ada yang tidak, hanya memang karena pas susah, jadi cari Alkitab, bebas dia foil lagi, dia jahat lagi. Nah, orang begini biasa pukulan berikut jauh lebih berat, saya sudah lihat. Dan memang itu Tuhan yang janji. Kalau kasih kesempatan mau kesempatan berikut, Tuhan bilang tebang dari akar-akar. Kan ada itu perumpamaan. Dia lihat ini pohon tidak berbuah, jadi bilang tebang dulu. Tapi penjaga taman kasih kesempatan tahun depan. Kalau memang tidak, potong putus. Ya saudara yang tahun lalu di sini KPI seberapa kali Bapak penanggung jawab? Banyak. Ulang-ulang Berarti saya yakin pengkhotbah sudah serukan pertobatan. Amin. Kalau ada jemaat yang katanya siap untuk kekekalan tapi tidak mau bertobat, sekalipun juru-juru bicara Allah sudah datang silih berganti berseru terus menerus seruan yang sama. Kenapa harus seruan yang sama? Karena seruan ini adalah isi hati Allah. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku datang tidak mencari orang benar, aku datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5:32. Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara pikir Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk kita bertobat. Karena dengan bertobat itu pintu gerbang yang namanya mau masuk kekekalan. Hanya dengan pertobatan orang tahu bahwa ada kekekalan yang benar. Bapak mama, kekal itu ada 2. Ada kekal nama sorga dan ada kekal nama neraka. Dua-dua kekal. Bapak mama dan saya ini pasang ini tema bersiap untuk kekekalan yang mana? Saya yakin sorga bukan? Karena neraka juga kekal masalahnya. Sorga kan? Bertobat. Tidak bertobat Anda juga kekal, tapi kekal di neraka. Sorga itu tempat yang Alkitab berkata tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan. Soalnya ada panas begini, kau butuh khotbah jemaat pakai kipas, soalnya ada. Kipas terus, tidak apa-apa jemaat, tidak dosa. Memang masih di bumi, kipas. Semua berhenti lah, kipas sendiri-sendiri. Ini keselamatan masing-masing. Latih-latih memang supaya kalau masuk neraka. Bagi yang sedang bertobat, ya terlalu banyak kipas masuk bertobat, nanti di sana kipasnya lebih ngeri. Itu bukan kipas, lebih ke kabas. Di kabas-kabas api. Benar. Mungkin ketawa, ini benar. Sorga itu nyata, neraka itu nyata. Bukan cuma dunia yang nyata, sorga nyata, neraka nyata. Nanti kita mati, yang mati cuma daging kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita sama persis, tidak mati.
Orang Kristen sejati rohnya disempurnakan. Kau yang tidak bertobat, kau merasakan kesengsaraan yang mengerikan. Sulit saya gambarkan di kata-kata. Orang kena api rokok saja sudah teriak kok. Api lilin 5 detik saya kau teriak, apalagi api kekal. Jemaat Yukenat, siap kekal di mana? Itu bagus kalau mau kekal di surga. Karena banyak orang yang bergereja, ternyata bergereja untuk masuk neraka. Kenapa saya bilang bergereja untuk masuk neraka? Karena gereja hanya bergereja beragama tanpa pertobatan. Apalagi orang-orang yang kelihatan paling cinta sinode, itu orang-orang yang paling son bertobat. Tuhan mau kau cinta Yesus, bukan cinta sinode. Kau sudah cinta Yesus, tahu saja cinta sinode, kau pasti tahu. Bateria cinta sinode ke bateria orang munafik bilang cinta Yesus, amin. Jadi surga sanson ada sinode, lu cari gemit sampai lu mati sanson ada. Ibu ketua sinode di mana? Ketua rayon di mana? Kau tidak akan dapat di sana. Orang bodoh mengaku bergereja, ikut pengajaran mau tetap buta tuli. Banyak iblis begitu dalam gereja. Saya harap di Yukenat tidak ada, amin. Setan-setan begini harus dikasih keluar dari gemit. Bapak mama, kekal ada 2 Jangan mau ke neraka. Diberkatilah semua pendeta yang sudah pernah datang, dan kami hari ini datang. Kami percaya apa yang firman Allah berkata. Paulus begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Pendeta di gemit atau pendeta-pendeta tamu, pengkhotbah tamu lainnya sudah datang, ada yang tanam, ada yang siram. Saya datang siram tambah sedikit lagi. Harapan kita, alasan yang punya kekekalan yang kita rindukan yang bernama surga itu, dia membuat benih-benih ini bertumbuh. Amin. Ini KKR cuma sehari, jadi sehari yang betul-betul katong habis-habisan. Amin. Sekali lagi ya, neraka itu nyata. Jadi jangan mau ke sana. Orang yang percaya Yesus, yang bergantung penuh kepada Yesus, yang karakternya betul-betul mengalami perubahan luar biasa sehingga dia menjadi Kristen taat, bukan hanya sekedar taat bergereja atau beragama, tapi taat firman secara benar. Orang begini tidak mungkin ke neraka. Bahkan kalau nanti zaman antikris semakin merajalela, kan antikris kan sudah ada. Hanya dia semakin hari semakin menunjukkan dirinya, semakin hari semakin merajalela. Dan orang Kristen yang betul-betul bertobat, yang di dalamnya dia punya keyakinan iman yang kokoh, sekali Yesus tetap Yesus, sekali bertobat tetap bertobat, dalam segala perkara dia hanya mengandalkan Allah. Dia membuktikan cinta dan imannya dengan ketaatan dan perubahan hidup yang jelas. Orang begini, sekalipun mati dia rela mati, tapi dia tidak akan ikut antikris. Tapi Kristen-Kristen munafik, Kristen-Kristen yang hanya beragama, nama ada di KTP, nama ada di KK, nama ada di anggota gereja lokal tertentu, tapi tidak bertobat, kau di bumi ini pasti ikut antikris nanti. Dan kalau sudah ikut antikris, pasti kamu masuk neraka. Dari mana kita tahu? 1 Yohanes 2 ayat 18 bilang begini. Ini beda orang Kristen asli dan Kristen palsu di sini. Perhatikan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Itu penguasa tunggalnya. Kata akan berarti nanti. Siapa dia? Kita tidak tahu. Terserah mau siapa, pokoknya dia akan muncul, tetapi dia belum ada sekarang. Nanti dia akan menampakkan diri secara jelas. Ya, jadi jangan omong bilang Muhammad atau Paus, tidak boleh. Ya, wah ini edit mesti pakai waktu nih, bahaya. Ini potong buat mati.
Pokoknya akan ada. Tapi bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan bagian selanjutnya. Perhatikan. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang di sini waktu surat ini ditulis tahun 90-an Masehi. Sekarang 2023 Masehi. 90-an Masehi saja dikatakan apa? Sekarang baca. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Iya. Sekarang banyak antikristus. Ternyata pemimpinnya satu, pengikutnya sebanyak. Bandingkanlah, kalau tahun itu Yohanes tulis ini surat 90-an Masehi saja banyak bapak mama, apalagi sekarang tambah banyak. Nah sekarang kita cek, kira-kira mereka berasal dari mana? Bapak mama jangan kaget, paling banyak dari gereja. Kok bisa dari gereja Pak Mel? Iya. Orang gereja model apa yang tergabung dalam antikris yang banyak-banyak ini? Orang gereja yang bergereja tapi tidak pernah sungguh-sungguh. Lihat, perhatikan 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Sampai di sini. Mereka dari antara kita, bukan di luar kita. Antara kita itu di Kristen, tapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh. Jadi semua yang dengar khotbah saya ini, entah di sini atau nanti diposting di media, saudara yang Kristen tapi tidak sungguh-sungguh, engkau berpotensi menjadi pengikut antikris. Dia tambah lagi seputaran tidak sungguh-sungguh itu. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau sungguh-sungguh pasti aman, tapi masalahnya tidak sungguh-sungguh. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Jadi tahu, siap untuk kekal. Poin pertama apa? Sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh beriman. Tidak sungguh-sungguh ikut antikris. Dan kalau ikut antikris, Wahyu 14 ayat 9 bilang begini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Iya, kalau menerima tanda pada dahi dan tangan, tanda antikris. Terus? Maka ia akan minum dari anggur murka Allah, iya, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Betul. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Sekarang kalau bapak mama bertobat, Yesus panggil, mari serahkan diri. Saudara datang, Yesus rangkul Anda, Yesus peluk kita, Yesus ampuni seluruh dosa kita. Dia menjadikan kita putih seputih salju, seputih bulu domba. Amin. Tapi kalau kita tolak untuk datang kepada Dia, saudara disiksa. Disiksa di mana? Di depan matanya. Karena yang menyiksa itu Dia. Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Kedatangan pertama dia datang sebagai penebus. Kedatangan kedua bukan penebus, hakim. Maka hati-hati ya. Ini masih dalam zaman kedatangan pertama sebenarnya, menuju kedatangan kedua. Lebih baik terima Dia, percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Termaksud yang di luar sana yang nanti nonton ini, kau siapapun kau, saya tidak peduli latar belakangmu apa, tapi tanpa Yesus kau pasti masuk neraka. Tidak peduli kesalehanmu, tidak peduli ketaatanmu, tanpa Yesus kau masuk neraka. Lebih baik kau bertobat. Amin Bapak Mama. Nah kalau sudah neraka begini, siang malam kena siksa. 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Aduh. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Bapak Mama, siang malam disiksa. Kira-kira Bapak Mama, menurut Bapak Mama di Kiukenat ya, di Kiukenat, sakit apa yang paling sakit di dunia ini? Hati. Lebih baik seakan ada lagi. Ya memang ada lagu tapi bukan firman ya. Dia lagu dangdut. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi kelihatannya memang berdasarkan lagu itu ya.
Sakit hati itu kelihatan punya superioritas kesakitan yang luar biasa. Tapi menurut saya sakit yang paling sakit di dunia ini sakit melahirkan. Ini sakit secara fisik maksud saya. Kalau hati tadi itu mungkin bapak pengalaman. Tapi deh, beta sebenarnya bingung mau bantah juga bab tua serius. Lebih kayak ini ya. Tapi secara fisik sakit paling sakit itu sakit melahirkan, sakit bersalin itu paling sakit. Untuk sementara saya rasa itu mungkin ada lagi tapi supaya lebih aman. Salah satu sakit, ini aman toh. Supaya kalau ada penelitian ternyata ada sakit lain maka ini salah satunya. Salah satu sakit yang paling sakit di dunia ini adalah sakit melahirkan. Amin bapak-bapak. Kau mengerti apa bapak-bapak? Kapan kau melahirkan? Kau amin, haleluya. Amin, amin, amin. Yakin kalau lu yang barana pak, lu minta anak satu sah. Maka nama tua jadi lu bilang enam. Enak dia lu dong. Saya tidak bilang amin ibu-ibu, saya tanya amin bapak-bapak. Dong cuma teriak amin. Kita tahu. Mama, sakit paling sakit itu bersalin. Tapi ibu-ibu yang pernah bersalin kan tahu sakit bersalin itu ada istirahat. Kan ada bukaan 1 sampai bukaan 10. Bukaan 1 sampai bukaan 10 itu ada jedaannya. Saya sudah lihat waktu istri saya melahirkan anak-anak saya. Apalagi melahirkan normal maksudnya, itu lebih kelihatan. Tapi di neraka tidak ada istirahat. Sakitnya mengalahkan sakit apapun. Ada sakit lain katanya kalau kita punya kecelakaan lalu kita pun sumsum, kelihatan lalu sentuh sumsum, itu sakitnya minta ampun. Tapi itu pun kan masih bisa berhenti sentuh. Jadi istirahatnya ada. Neraka tidak ada istirahat. Ini Alkitab berkata siang dan malam disiksa, tak henti-henti disiksa. Jadi Bapak mama yang diberkati Tuhan Yesus, kalau mau supaya kita benar-benar merasakan kekekalan yang sejati yaitu sorga, bertobat sungguh-sungguh, lalu buktikan pertobatan itu. Amin. Orang yang membuktikan pertobatan bergantung penuh dan taat firman Allah. Salah satu ketaatan yang sangat berkaitan dengan tema besar kita adalah ketaatan dalam melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketaatan dalam melayani Tuhan. Sorga itu Bapak Mama adalah tempat istirahat. Neraka itu tidak ada istirahat. Dia tidak ada istirahat. Makanya dikatakan tidak henti-henti disiksa. Ya, no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Ada namanya rest in heaven. Istirahat di sorga. Itu bagi siapa? Bagi dia yang sudah bertobat, lalu mulai sibuk cari kebenaran, sibuk cari kekudusan, sibuk cari jiwa. Itu yang betul-betul istirahat di sorga. Logikanya Bapak Mama, Bapak Mama yang orang biasa berkebun atau bekerja keras lah, Bapak Mama paling tahu. Istirahat paling enak itu saat apa? Saat capek. Kita kerja dari pagi sampai sore, pulang malam makan minum mandi istirahat. Istirahatnya enak sekali. Mereka yang tidak kerja apa-apa tidak cocok istirahat. Sorga hanya bagi orang beriman, dan orang beriman pasti capek untuk Tuhan. Amin. Kerja keras, kerja bangun gereja, kerja cari jiwa. Kalau ada kawan jatuh dia kasih bangun. Ada kaum pria tidak gereja, dia telepon, dia WhatsApp. Ada ibu-ibu tidak ikut ibadah perempuan Gemit, dia kabari. Ada anak-anak muda tidak ikut youth, dia cek. Apalagi di Gemit kan begitu.
Mesti saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi orang yang mau istirahat dalam kekekalan dimulai dari bertobat dan sibuk mencari kebenaran. Perhatikan ayat berikut ya. Di dalam Roma pasal 2 mulai ayat 4. Ini ayat bilang begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Jadi kalau ada papa mama yang dengar ini khotbah, lalu papa mama ingat-ingat, pikir-pikir, saya ini hidup sudah umur sekian, entah 50-an, 60-an, 70-an, atau yang di bawah itu 40, 30, 20 dan seterusnya. Kok saya jahat-jahat tapi saya masih hidup ya? Saya malas gereja tapi saya masih hidup ya? Saya malas baca Alkitab tapi saya masih hela napas, jantung masih berdetak ya? Saya ini malas ikut persekutuan doa, malas ikut-ikut ibadah, tapi kok masih hidup? Bapak mama tahu kenapa bapak mama masih hidup? Tuhan sabar. Karena Tuhan mau bapak mama, kakak adik, saudara bertobat. Yang mau diberkatilah Anda, tidak mau 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bagian tidak mau, siap-siap ya, ini ayat pasti tergenapi. Murka datang. 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Pasti. Allah tuh adil. Bapak mama, Tuhan tuh balas kita menurut perbuatan kita. Pemalas, kau akan dapat balasan mengerikan. Yang rajin sambil berkata, rohku bernyala-nyala, kerajinanku tidak boleh kendor, Tuhan akan berkati kau berlimpah-limpah. Tapi yang malas-malas, bahitung, aduh kau tidak dapat apa-apa. Tuhan adil kok. Masa yang pemalas-pemalas baru datang bilang, Sumati malaikat tanya, mau kiri kok kanan? Kiri ini kan neraka, kanan sorga. Ini pemalas luar biasa. Ibadah tidak pernah tunggu KPI begini baru masuk gereja, atau Natal baru di gereja, mau perjamuan baru di gereja, mau Paskah baru di gereja. Pemalas minta ampun, tapi minta masuk surga. Malaikat bilang, lu pun jawaban salah, lu jawab benar, kau betampeleng lu mau pergi mana? Neraka, masuk sendiri sudah. Lu cocok di neraka. Kau mengaku beriman, masa tidak ada kehidupan yang rajin, yang bersemangat? Sudah selamat kok tidak bebas? Alkitab menggambarkan anak-anak Tuhan yang dipulihkan itu seperti rusa yang tak lepas, melompat, semangat. Sudah selamat kok tidak semangat? Tanda tanya besar. Selamat apa? Pasti ada yang mengikat kau, makanya pemalas. 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Hidup kekal kepada mereka yang apa? Tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. As mereka yang pemalas tadi 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jelas semua. Jemaat Bethesda Kiukenat, hari ini Tuhan perhadapkan pilihan kepadamu. Ada berkat, ada kutuk, ada sorga, ada neraka, ada selamat, ada celaka. Silakan pilih. Silakan pilih. Pilih keras hati, pilih kepala batu, kau pasti hancur. Bahkan di bumi ini sendiri Tuhan bisa tegur kita. Di bumi ini, masih di bumi ini. Karena ada orang yang terlalu keras, kita panggil tidak mau. Biasa begini tidak mau pakai khotbah, biasanya mau pakai sakit penyakit. Bisa tidak Tuhan tegur orang pakai sakit penyakit? Bisa. Mazmur 107 ayat 17. Perhatikan ini ayat. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Saya tidak omong kosong. Tahu-tahu pergi dokter periksa. Hei ibu kok tambah kurus, tambah kuning. Tapi kami periksa penyakit tidak ada.
Cari sudah. Kami su cek, su rongseng, su CT scan, radiologi, radiogram, radio RRI, kami su pasang semua. Ibu tidak ada penyakit. Tapi kok tambah kuning, kok tambah loyo, kok tambah kurus. Cek kau pun hidup bapak. Dan sampai ada kepahitan dan tetangga, ada kepahitan dan mertua, ada kepahitan dan ipar. Keluarga susur bilang, Teo ampuni sudah nanti Desember sah. Maksudnya Natal. Ibu yakin ibu sampai Desember? Ini tanggal berapa sekarang? Karena kalau 15 ibu mati. Jangan tunggu Desember. Ini saling memaafkan sudah. Kepahitan itu membuat hidup tambah susah. Kenapa hubungan Esau dan Yakub kacau? Kepahitan. Kenapa Kain dan Habel kacau? Kepahitan. Kenapa Yusuf dibuang ke dalam sumur? Kepahitan. Anak Tuhan tidak ada kepahitan begitu-begitu. Amin Bapak Ibu. Jangan tunggu Desember, masih November. Ampuni sudah. Yesus ya. Tuhan Yesus pasti kembali, amin. Dia bilang berbahagialah hamba-hamba yang kudapati setia, sedang sibuk bekerja. Ini Alkitab bilang, subtema bilang sadar berjaga-jaga. Yesus dulu datang, satu diangkat, satu tinggal. Jadilah seperti 5 gadis yang bijak, yang selalu siap sedia, minyak selalu penuh di dalam pelita. Jangan seperti yang bodoh, hanya nonton, menilai, mengukur. Kurang cocok. Dong tuh memang. Dia hanya menilai terus, mengukur terus. Orang bikin KPI itu dia nilai. Kontribusi tidak ada, tapi menilainya nomor 1. Tapi dari bapak-bapak pemuka nih, Betlia, ini muka pemain semua. Amin. Tidak ada muka juri di sini, tidak ada wasit di sini. Semua pemain. Karena kita wajib berlomba kan? Kita wajib berlomba. Ibrani 12 ayat 1, wajib, tidak boleh ada penonton di sini. 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Buang itu dosa-dosa, datang letakkan di kaki Tuhan. Karena kita harus berlomba. Ini adalah orang-orang yang bersiap untuk kekal. Pelomba semua, bukan penonton. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun untuk perlombaan yang apa? Diwajibkan, wajib hukumnya. Tidak boleh mengaku Kristen tapi nonton saja. Wajib. Di ini gereja ada berapa persekutuan doa? Tidak ada. Berapa? 4 ya. Persekutuan doa yang ada di sini, saya nasihat ya. Persekutuan doa baik-baik supaya bisa jadi tempat untuk menjadi alat Tuhan bawa pemulihan bagi orang lain ya. Jangan persekutuan doa yang penglihatannya tipu-tipu, jangan. Sonda plia bilang plia. Tutup mata bilang, aku ular. Ular di mana? Sedikit-sedikit lihat online, ular terus. Tuhan kesana kreatif, bukan tunjuk ular. Kalau tidak lihat apa-apa bilang tidak ada. Jangan karang-karang. Ya, Bapak Mama ya. Saya omong karena banyak persekutuan doa begitu. Sebentar penglihatan bilang, oh, ini bapak ini calon ini yang nanti jadi bupati. Tahu-tahu kalah. Penglihatan apa kok meleset? Orang datang doa jauh dia bilang, nanti bule Belanda. Tahu-tahu Timor Leste. Tidak bisa begitu, harus pas penglihatan. Saya tidak anti penglihatan, asal pas. Dan tidak mengajak orang menyembah Tuhan yang lain selain Yesus.
Karena saya mau dorong jemaat yang lain yang belum persekutuan doa nih, supaya bergabung di persekutuan doa. Menurut saya salah satu kekuatan Gemit Bab Mama adalah persekutuan doa. Tapi mengingat persekutuan doa tertentu juga aneh-aneh, maka saya kasih ingat nih. Takutnya orang sudah pergi aneh-aneh di sana. Tidak boleh aneh-aneh, mesti belajar baik-baik firman Allah. Sekali-sekali Bapak penanggung jawab dan jemaat, sekali-sekali saya usul, kalau mau bikin, tolong jangan bikin satu hari. Saya rindu bikin dengan seminar, supaya saya bisa bikin tanya jawab. Itu sangat bagus. Karena kalau khotbah begini kan, apa yang Tuhan titip di pikiran saya kasih keluar semua. Tapi yang di pikiran Bapak Mama ini kan juga ada. Pengen tanya. Nah, suatu saat tolong bikin malam KKR, misalnya bikin 2 malam. KKR 1-2, tapi salah satu siang tuh seminar. Jam 10 sampai jam 12 tanya jawab atau lewat, boleh. Saya sering lakukan itu di Gemit. Bahkan banyak pendeta Gemit, kami ingat di Gemit Immanuel Soe. Ampa pendeta, moderator ibu pendeta. Ibu pendeta Gemit saya lupa namanya. Tapi itu pendeta, salah satu pendeta Gemit yang rendah hati luar biasa. Habis seminar dia bilang begini, saya tidak tahu Bapak Melato ini belajar model apa. Padahal saya sudah jadi pendeta lebih dahulu beliau. Artinya beliau rendah hati sekali, karena dia beri perhatian, dia lihat jawaban-jawaban yang keluar, dia senang, dia diberkati, kan dia orang teologi ya. Itu ibu pendeta senior, dia sudah jadi pendeta, beta masih sekolah minggu. Dan beta bukan Gemit, beta GSA, tapi rendah hatinya luar biasa. Minta maaf, ada pendeta lain subodok, le sombong. Ini celaka. Kau tutup pintu gereja buat kami, buat apa? Saya masuk kan hanya untuk kita bangkit sama-sama. Saya tidak masuk bikin aneh-aneh di sini. Subodo anti katong le. Colo ada pintar hebat satu, betul masih akui. Amin. Jadi, yang mau masuk surga angkat tangan. Wow, beri tepuk tangan yang begini. Memang kita warga kerajaan surga. Maka dari itu bertobatlah sungguh-sungguh. Terima Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua, bertobat dari karakter kita. Belajar bergantung kepada Allah, belajar taat kepada Allah dalam segala hal, terutama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita diselamatkan untuk taat dalam pelayanan, supaya melalui kita banyak orang diselamatkan. Saya selesai, kiranya khotbah ini memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, mari kita berdiri sama-sama, jemaat terkasih. Haleluya.